Kalau long lasting sebenarnya kita nggak bisa bicara mengenai eh, event perang ya, gitu. Karena kan Ya, ya, ya. pertama mana ada orang yang mengharapkan perang itu lama, Oke. ya kan? Nggak tahu apa yang perang itu mengharapkan lama, saya juga nggak yakin, saya nggak ngerti dah gitu. Tapi Ah, ah. yang jelas kita tidak bisa mengambil konsep long lasting dan tidak itu dengan hubungannya dengan perang, karena perang itu kita punya harapan itu sesuatu yang temporer. Ya, selamat malam Mas Daril kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Oke, hati itu kalau udah bicara beda cerita ya Mas Rian ya. Apa ini arah tiba-tiba pakai hati ini? Betul. Udah lama gak ketemu, kita nyambungnya jadi susah nih. Enggak, ini Dulu apa dulu? bilangnya enggak, dulu bilangnya enggak. Oh, enggak mau gini-gini segala macem. Oh, Udah siap. jalan. Ternyata entah ada apa berlabuh kembali. Ini hubungannya sama kripto Mas Rian, bukan Oh, perasaan. siap. Baik. Oh, arahnya Setuju? tuh ke sana. Iya. Baik, baik, baik. Kan Kita everything will khawatir connect. kena jebakan Batman kalau sama. Kan everything will connect with everything else katanya. Gitu. Gimana Mas Rian? Sedikit dong kasih kita gambaran dan juga elaborasi awal. Konon kabarnya Ya, sempat diharamkan, tetapi ya. akhirnya Hong Kong kembali melegalkan perdagangan kripto. Latar belakangnya apa Mas Rian? Oke, jadi sebenarnya tadi mungkin saya akan coba klarifikasi sedikit bahwa sebenarnya justru Hong Kong adalah eh, exchange ya, bukan exchange ya, namanya adalah perdagangan, kan ada bursa itu ada banyak di dunia gitu ya. Ya, ya. Nah, Hong Kong kan sebagai salah satu bursa yang juga tenar lah di Asia itu akhirnya melakukan boleh melistingkan ETF Bitcoin dan Ether ya, spot Mm-mm. untuk pertama di Asia. Di Mm-mm. mana ini sebelumnya justru adalah mengikuti jejak dari Wall Street, di mana Oke. Amerika ETF Bitcoin itu sudah berjalan. Tapi Ya, ya, ya. abis itu belum berapa lama ETF-nya bisa sampai dengan transaksi pada underlying Bitcoin langsung. Oke. Tapi sempat kemarin itu kemungkinan besar tidak akan menyetujui untuk Ethereum sebagai Mm-mm. ETF. Nah, di Mm. Asia per tanggal 30 April Itu dibuka kembali atau bagaimana sebetulnya keadaannya di Hong Kong saat ini? untuk terkait dengan Bitcoin dan kripto gitu ya. Ah, 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 ah. Jadi sebenarnya gini, kalau di Hong Kong sendiri untuk transaksi kripto itu diperbolehkan. Kita Ah. harus bisa membedakan sama seperti kayak di Indonesia. Di Mm-mm. Mm-mm. Indonesia ini boleh nggak sih melakukan transaksi kripto? Boleh. Kenapa? Karena kan sudah ada pedagang aset kripto yang terdaftar di Bapepti. Tuh. Ya kan? Jadi artinya kalau kita mau beli sendiri secara mandiri untuk membeli kripto ya, itu boleh saja. Nah, Mm-mm. tapi yang menjadi menarik adalah bagian dari pasar modal nih. Kan kalau pasar modal ini kan selama ini beli saham atau Ah, memperdagangkan surat hutang, beli ah. Mm-mm. reksadana, kan seperti itu. Nah, Mm-mm. di fund manager di Hong Kong dan juga di Wall Street di Amerika itu mengajukan kepada regulatornya, boleh nggak saya itu sekarang manage uang orang, tapi Oke. saya belikan apa? Biasanya kan kalau saya manage uang orang, kalau fund manager saya belikan saham. Saya Mm-mm. manage Mm. uang orang, saya belikan surat hutang. Ini Oke. saya belikan surat, saya boleh manage uang nggak, tapi saya belikan Bitcoin. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ini Mm-mm. kan artinya adalah secara nggak langsung jadi ada jembatan baru antara bursa saham Oke. dengan kripto kan. Ah, Tadinya kan ah. ini jalan sendiri nih, kripto Iya, iya. pedagang kripto beliin Bitcoin, jual Ethereum dan lain sebagainya, bikin bursanya sendiri sama kayak di Indonesia ada namanya bursa kripto, ya Mm-mm. kan? Nah, ini sekarang bursa sahamnya itu secara tidak langsung itu jadi mengakomodir transaksi kripto karena fund Mm-mm. manajernya diperbolehkan untuk pooling fund, untuk kumpul duit dibelikan Ya. aset kripto. Fund Mm. manager nih, fund manager, manajer investasi. Ya, ya, ya. Ya, kira-kira begitu. Oke, baik-baik. Ini biar kita tidak terekspos semuanya, kita break dulu ya Mas Ryan ya. Ya, Nanti kita sambung di sesi berikutnya. Tadi di sesi pertama saya cuma minta tentang penjelasan awalnya itu seperti apa, sehingga tema ini kok begitu penting kita bahas malam hari di program Smart Market Insight. Walaupun terkesan begitu berat, tapi kita akan coba bikin seringan dan senyaman mungkin, karena pasti banyak efek-efek yang mungkin bisa dipelajari dan juga dampaknya. Walaupun beberapa pemberitaan di media juga menyampaikan
sempat dilarang, ternyata Hong Kong akhirnya kembali melegalkan perdagangan kripto. Kalau memang kontekstualnya seperti itu, Mas Ryan, berarti kan ada satu bentuk rekomendasi syarat-syarat yang mungkin dipenuhi nggak sebelum perdagangan kripto untuk investor retail dibuka kembali di Hong Kong, Mas Ryan? Gimana sih kronologis ininya, kejadiannya? Oke, saya coba ini ya. Tadi poin pertama kan saya sudah coba untuk mention mengenai Wall Street itu lebih dulu untuk ETF-nya, lalu Ya. Asia justru Hong Kong ada yang pertama. Nah, Mm-mm, mm-mm. kalau poin kedua yang juga perlu kita perhatikan adalah poin ini. Jadi gini, kalau kita bicara mengenai Tiongkok, maka Aha, secara otomatis Tiongkok itu ban total yang namanya kripto. oke. Jadi bahkan para penambang-penambang Bitcoin itu 2018 itu diusir keluar Mm-mm, dari Tiongkok. Nah, oke. tapi Hong Kong itu justru menjadi salah satu hub untuk transaksi kripto Mm-mm, itu bukannya ikut melarang seperti Tiongkok, padahal bagian ya kita tahu ya bahwa Hong Kong itu kan adalah bagian dari Tiongkok. ah, Tapi tetap saja dia otonom di situ, dia malah ingin menjadi sentral dari transaksi kripto yang ada di Asia. oke. Jadi boleh melakukan orang Hong Kong untuk beli kripto itu sebelum daripada kejadian hari ini dengan Mm, adanya ETF di bursa Hong Kong itu mm, sebenarnya sudah bisa mm, gitu. Bahkan saya kan ke bulan lalu kebetulan pergi ke Hong Kong dan Makau ya. mm, Itu mm. di jalan raya itu benar-benar sampai ada kantor-kantor di Hong Kong itu Oke. malah tertulis ini adalah blockchain center. Lalu Ah, Web3 developer profesional itu oke. udah ada di mana-mana di Hong Kong. Ya, ya, ya. Gitu. Jadi jauh daripada hari ini tuh sebenarnya justru Hong Kong itu sudah lebih duluan untuk terbuka terkait dengan Bitcoin dan blockchain itu sendiri. Ya, nah sekarang yang perlu kita perhatikan adalah kenapa ada sesuatu yang signifikan sih dengan hari ini tanggal 30 April itu dengan adanya ETF ini bagaimana gitu kan. Ah, ah. Terus kalau kita sebagai pelaku pasar modal, kita tuh pasti pernah dengar yang namanya indeks Hang Seng, Mm-mm. indeks Nikkei, di mana Hang Seng itu sebenarnya Hong Kong. Ah, Artinya adalah bursa Hong Kong, bursa saham Hong Kong ini sebenarnya juga menjadi salah satu barometer yang ada di Asia. mm-mm. Dengan Mm, si Bitcoin dan Ether itu boleh transaksi ETF di Hong Kong, oke. justru ya memberikan suatu legitimasi Mhm. bahwa Asia itu dengan masuknya ETF ke Hong Kong malah menjadi suatu trigger bahwa Asia ini yang tadinya bursa Hong Kong untuk sahamnya sudah jadi barometer, Mhm. si barometer transaksi pasar modalnya aja sekarang sudah ikut-ikutan dengan kripto. Ah, paham, paham. Jadi kan kalau bursa sahamnya saja sebagai barometer di dunia dan di Asia ini jalan dengan baik, sekarang Ah, sekalian deh untuk kriptonya sekalian dilegalkan di bursa Hong Kong. Jadi sebenarnya malah double konfirmasi di situ ya, bahwa Hong Kong ingin menyatakan bahwa saya dukung kripto total. oke, Ini oke. loh, buktinya ETF-nya saya kasih nih. Saya cuma Ya, ngikutin selisih 3 bulan saja dari Wall Street. Wall Street kasih, saya kasih langsung untuk bisa transaksi di sini. lalu deh. Hari ini turun. Oh, justru turun. Ya, hari ini turun ke 61 ribuan tadi sempat ya gitu. Jadi Ah, tadi malam itu sempat rebound balik 63 ribu ah, US dollar 63 ribu satu BTC itu 63 ribu US dollar. Lalu sekarang oke. turun lagi ke 61 ribu. Sebagian orang memang mengatakan bahwa percuma loh yang namanya ada ETF di Hong Kong itu Ah, nggak besar. Kenapa? Karena terbukti bahwa transaksi ETF itu sudah mulai kering secara money flow, money in-nya. mm-mm, Ini lagi perdebatan nih kalau kita ngikutin mm-mm, di eh, sosial media dan lain sebagainya. Karena kan kebetulan saya suka untuk baca berita-berita keuangan gitu. Ini mm-mm. menjadi salah satu yang dinyinyirin nih pada hari ini nih. Ah, Tuh oke, kan oke. nggak efek, mau Hong Kong kek, mau mana Mm-mm, kek, ya mm-mm, tetap mm-mm. aja turun mah turun aja kriptonya. Kalau Hong Kong oke, naik dong kan gitu tuh. Jadi Ya, lagi ya. itu tuh hari ini nih tone-nya seperti itu. Kenapa? Regulasinya kurang progresif atau bagaimana? Eh enggak sih, sebenarnya kalau saya sih melihat kalau yang namanya dengan adanya ETF ini kan hanya memberikan suatu informasi bahwa terbukanya Hong Kong dengan yang namanya kripto secara lebih lebih dominan lagi di Asia.
Oke. Ya, tapi bukan artinya akan mendorong harga. Kadang-kadang kan orang berusaha untuk menghubungkan diterimanya dengan kenaikan pada saat itu. Betul. Betul. Ya, tapi menurut saya yang terjadi ini kan ada banyak dampak beruntun dengan sampai dengan kripto hari ini mengalami penurunan. Satu Hmm. ya kemarin ada Oke. perang, ya. Perang baru ya, bukan ada perang ya. Sebelumnya udah ada juga Rusia Ukraina. Ada perang. Lalu juga kita tahu bahwa ada event yang baru terjadi di dunia Bitcoin sendiri, adanya halving block Ah di ya. nilai nilai fee yang diberikan reward itu terpotong separuh yang baru terjadi 4 tahun sekali. Aha. Sehingga transaksi di pasar kripto untuk Bitcoin sendiri cost-nya otomatis akan mengalami kenaikan. Oke. Jadi kan ini adalah suatu dampak keseimbangan baru, ya kan? Ya kalau Ah, dalam suatu keseimbangan baru, ya sebenarnya itu adalah sesuatu yang wajar gitu. Tapi saya mau punya data satu lagi yang menarik. Ternyata kalau kita cari sumber ya, banyak sumber yang hari ini juga sedang membahas. Per hari ini sejak Bitcoin pertama kali diluncurkan, bukan diluncurkan lah ya, mulai ada diperkenalkan oleh si Satoshi itu jumlah populasi dunia yang sudah mengenal dunia kripto itu adalah baru 5%. hmm. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa perkembangan yang sudah hari ini kripto dan Bitcoin itu lakukan effort dari tahun 2008 sampai dengan hari ini itu baru mempengaruhi dunia 5% orang-orang yang melakukan transaksi di sini. Hmm, hmm. Ini adalah sesuatu hal yang menarik gitu bahwa walaupun kayaknya sudah dianggap lama dari 2008, ya ternyata ya baru 5% juga. Walaupun juga baru saja masuk ke pasar saham Hong Kong dan adanya ETF, ya itu juga ya bagian dari 5% itu. Artinya bukannya sebegitu banyaknya masyarakat dunia itu sudah transaksi kripto memang. Karena yang 95%-nya lagi belum tuh untuk mengenal si Bitcoin dan teman-temannya ini. Oke. Itulah data yang saya coba ceritakan lagi nih gitu kan. Ya, Seperti ya, itu. ya. Ini menarik ya Mas. Sekarang kalau kita melihat tentang persetujuan dari perdagangan ETF kripto ini kan paling tidak dia tuh mampu mencerminkan kerangka aturan progresif Hong Kong. Yang ya Mm-mm. tujuannya saya nggak ngerti juga. Tapi kalau di pandangan Mas lain seperti apa? Apakah lebih ke integrasi aset digital atau lebih ke ekosistem keuangan dari Hong Kong agar bisa lebih aman? Antara dua ini kira-kira mana yang relevan dengan bahasan kita? Oh, menurut saya loh ya, oke ya. Mhm. Saya harus highlight ini adalah menurut saya gitu. Pada akhirnya kalau kita kan tahu ya bahwa ada daerah-daerah yang dianggap di dunia ini adalah yang memiliki letak strategis sebagai tempat pertemuan perdagangan. Mhm. Let's say kita bicara mengenai Hong Kong ya, lalu Oke. kayak Singapura gitu ya. Ini kan Mhm. sebagai hub, sebagai tempat pertemuan. Kayak Ya. Singapura, Selat Malaka dan lain sebagainya seperti itu kan. Nah, Mhm. Hongkong dengan cara seperti ini ya sebenarnya dia hanya meripit saja bahwa saya adalah tempat pusat perekonomian dunia. Kalau dulu Mhm. orang datang dengan menggunakan pelabuhan, maka saya adalah hubnya. Mhm. Kalau selanjutnya adalah bursa saham, saya juga adalah hubnya. Ah, kalau selanjutnya adalah kripto, saya juga hubnya. Dia hanya meripit Mhm. meripit konsep itu bahwa saya tetap menjadi central central of something yang pada hari ini sedang tren. Don't care menurut saya dengan berbagai macam regulasi apapun, ya saya nggak peduli. Yang penting adalah saya adalah hub proses pertumbuhan zaman yang ada, ya saya ada di situ. Mhm. Tapi Mhm. sebelumnya ya yang namanya fintech juga dari sana juga. Iya, betul, betul. Jadi saya nggak ngelihat adanya, oh apakah Hong Kong ini berarti akan menjadi apa gitu. Sebenarnya ini bicara mengenai bagaimana caranya mereka membranding Oke. bahwa saya adalah sentralnya. Saya Hmm. punya satu cerita nih, kalau di trigger ke Gimana? arah sana, saya mau bahas satu poin yang menarik. Mhm. Bagi banyak orang, yang namanya pusat pertumbuhan kripto di Indonesia, ayo tebak ada di mana? Ayo, siapa yang kira-kira bisa kasih Ah, tahu? Mas Daril? Amerik. Bukan, bukan. Indonesia, di Indonesia. Oh, Indonesia di mana? Ayo coba, ayo di mana? Nggak tahu, nggak tahu. Di Bali. Justru Bali, Di Bali. kok bisa? Loh iya, coba kan beberapa kali ada event-event blockchain segala macam itu di Bali loh. Iya, iya. Jakarta loh, yang kemarin yang Berarti datang. sentralisasinya di Bali. Jadi secara tidak langsung justru sekarang hubnya Bali nih untuk kripto. Coba Ah, deh, ini correct me if I'm wrong ya. Tapi kita akan mau pengembangannya di sini dia bilang. Loh kenapa di sini pertamanya saya? Iya karena di sini lebih welcome. Ah, saya bilang menarik gitu. Nah, makanya saya nggak kepikir kok di Bali gitu loh.
Iya kan kita jadi bingung. Tapi ya memang begitu kan. Kalau orang asing aja kalau tanya kamu udah pernah ke Indonesia? Jawabannya Belum. ke Bali. Di mana? Oh Bali. Oh iya Bali saya tahu. Itu ternyata bisa begitu loh. Gitu. Nah, Ah, saya juga berpikir Hong Kong juga mengambil angle itu juga. Buat saya sebagai hubnya, saya kembanginnya di sini. Gitu. Ini bicaranya jangan bicara, oh ini bentar lagi hilang, ini apa. Tapi tren kadang-kadang, iya ada sesuatu tren yang berlangsung dengan cepat. Ada tren yang akhirnya malah kebablasan menjadi gaya hidup baru juga kan. yes, yes, yes. Itu perekonomiannya juga gitu. Berarti bukan hanya Apple Inc. dan juga Microsoft ya. Ternyata yang berhubungan dengan kripto itu hubnya mungkin ada di Indonesia ya. Lah itu dengan saya cerita tadi Mas Daryl bertanya itu justru saya malah tertrigger tuh gitu bahwa Ah, iya bener juga di Bali tuh malah kayak gitu sekarang juga oke, menjadi central blockchain juga tuh yang ada di oke. Indonesia. Nanti di sesi ketiga kita akan kerucutan sedikit ya Mas Rey. Nah, kira-kira dengan tema kita hari ini yang dibahas pada malam hari ini berhubungan dengan Bursa Hong Kong meninggalkan Bitcoin, apakah mungkin nasibnya juga akan sama di Indonesia? Kita arah ke sana ya nanti ya. Ada beberapa komentar yang masuk, kita coba Ya, selingin dulu sebelum kita bahas nanti apakah kira-kira dampaknya buat Indonesia. Akankah penasaran nih jika akan komennya. ah, kenapa kenapa? Saya penasaran nih komennya apa ya Mas. Enggak, ini pertanyaan doang nih Mas, Oh pertanyaan pertanyaan dari ya. ADCW. Malam Mas Ryan. Ya, Kan Iran sama Israel ini udah damai nih, tepatnya gencatan senjata. Akibatnya minyak sama falas dan emas turun nggak kira-kira? Selanjutnya investasinya apa yang bagus kira-kira? Oke, silakan Mas Ryan. ya, gencatan itu ya biasanya adalah satu mengurangi ketegangan ya. Biasanya ya terjadi hal yang berkebalikan ketika gempurannya terjadi di awal. Itu kan udah pasti dong. Oke. Ya, jadi ya sudah pasti mungkin akan mereda, harga tidak bergerak dengan lebih liar ya kan. Tapi yang kita repot ini kan kalau gencatannya udahan berarti dia ribet lagi itu fluktuasi ya. Ya, Eh, ya. apa ya? Makanya kalau kita coba lihat yang namanya perang itu kadang-kadang perlu kita lihat ya hal seperti ini itu merugikan siapa sebenarnya. Yang Oke. perangnya berdua tapi yang rugi sedunia, ya kan? Jadi yang jatuh korban itu sebenarnya bukan hanya yang di tempat perang itu juga, tapi banyak tempat, ya kan? Jadi ya fluktuasi fluktuasi ini yang justru harus kita sikapi dengan baik. Itulah pesan tambahannya ya. Nah, Aha. kalau bicara mengenai loh, terus habis itu apa tren yang harus kita investasi apa ya? Pada akhirnya hal yang belum stabil, uncertain ini biasanya harga komoditi ya, ya dan juga yang berhubungan dengan seperti emas gitu itu akan cenderung memang menguat sebenarnya. Hmm. Nah, tetap saja saya kemarin dua minggu kah apa minggu lalu saya sempat membahas harga emas telah mengalami kenaikan. Ya, kita akui salah satu diakibatkan karena perang, salah Hmm. duanya karena inflasi secara global, ya. Suku bunga yang antara turun, nggak jadi, ya kan Indonesia tiba-tiba naikin suku bunga, itu pasti akan mengerek harga emas juga, gitu. Tapi bukan sebagai keputusan yang tepat dibeli ketika naik. Karena Hmm. sekarang ada potensi rehat dulu nih akibat gencatan senjata dan lain sebagainya. Lah ya kalau mau ya mulai kembali lihat ya boleh silahkan. Hmm. Hmm. Jadi tapi jangan ketika harganya naik di situ kita beli malah ya kita nyangkut di atas. Selalu poinnya mau itu karena perang, karena inflasi, karena apapun ya, selalu pegang prinsip naik itu adalah bagus ditonton, tidak bagus dibeli. Tapi ketika sudah mulai rehat ataupun dia terkoreksi ya silahkan kalau mau mengambil sedikit portofolio dan lain sebagainya. Oke, oke, oke. Ini sama nggak sih sebenarnya dengan statement yang disampaikan oleh siapa penulis buku Rich Dad Poor Dad itu? Oh, Robert Kiyosaki ya, Robert ya. Kiyosaki. Kan beliau pernah bilang nih, kayaknya dulu tuh pernah bilang begini, Bitcoin tuh suatu saat akan siap untuk diserok, Mas Aryan. Ini relate nggak dengan bahasan kita hari ini? Apakah Tapi efeknya juga akan ke Indonesia, Mas Aryan? ya, Robert Robert Kiyosaki ketika dia mengawali tahun 2024 atau 4 ya. 2022 pertengahan ya, dia Hmm. mengatakan bahwa ini adalah diakibatkan karena mungkin adanya pecahnya perang, lalu juga Ya. dengan adanya ketidakstabilan ini dan itu, maka Ah, belilah silver, belilah emas, lalu juga Bitcoin mungkin akan menjadi sesuatu yang menarik kan seperti itu ya dia bilang ya. Iya, iya, iya. Nah, jadi ya betul bahwa kalau misalnya kita melihat ada yang sedang terkoreksi pada saat ini seperti Bitcoin dan kita alirannya Robert Kiyosaki, Ah, karena kan dia sangat merasa bahwa US dollar itu bukan sesuatu yang bagus lagi untuk dimiliki gitu kan? Ya silahkan. Ini menjadi salah satu teori yang bisa kita cek dengan
mengambil keputusan pada saat ini ketika harga Bitcoin sedang turun. Selama sealiran dengan pemahaman Robert Kiyosaki ya, seperti itu. Bukan sealiran pemahaman saya loh, Robert itu. Masih PR dong berarti ya. Iya, kalau saya pribadi sebenarnya tidak ada satupun investasi yang bagus selama dimiliki dan dibeli sama orang yang tidak ngerti. Iya benar. Ya, ini lebih penting menurut saya. Kenapa? Karena buat saya bukan perkara untung atau rugi, tapi ngerti atau tidak ngerti. Mm-mm. Ya, walaupun orang yang sudah beli itu belum tentu ngerti. Setuju. Ya, tapi jangan kita berinvestasi memiliki sesuatu yang kita tidak ngerti sama sekali. Sebenarnya bukan sedang investasi, sedang spekulasi di situ. Siapa tahu FOMO ya. untung. Nah, Ah, hal yang seperti ini jauh lebih berbahaya, gitu. Jadi, ya kalau saya sih lebih prefer adalah pasti nggak mungkin semua orang itu bakal paham 100% apa yang dia beli pertama kali. Ya, tapi ketika dia mulai beli, tolong belajar. Beli, tolong belajar. Ilmunya ditambah seiring dengan jumlahnya ditambah. ini mau masuk pas ke sisi buku nggak nih? Ya, ya. Pas Oke, nih, baik. plesetnya ke pas nih. Oh, baik. Oke, jadi begini. Tadi Saya belum juga disuruh loh, oke baik aja. saya juga sama. Artinya gini, kripto apakah saya juga paham 100%? Tentunya Ah, tidak. Karena kripto itu menurut saya adalah aspek teknologi ada, aspek keuangan ada, aspek inovasi ada, dan kadang-kadang nggak melulu mengenai keuangan yang ada di dalamnya. Ada digital signature, enkripsi, ini kan hal yang begitu kompleks gitu, bener nggak? Yang kita nggak bisa pahami sekaligus. mhm. Tapi seiring dengan kita beli, ya mestinya harus ditambah pengetahuannya. Makanya saya juga kayak buku kripto saat ini baru satu baru punya. Saya nulis buku kripto tuh baru satu dari 22 judul yang saya miliki. Mhm. Dan memang ngikutin kripto juga, kripto naik bestseller, kripto turun boro-boro bestseller. Jadi memang ternyata lucu juga ya, bulan lalu bestseller juga. Nah, kemudian kalau misalnya smart listener juga mau coba pelajari mengenai kripto, coba cari buku saya strategi trading dan investing pada cryptocurrency. Itu juga bisa coba baca buku itu untuk mengawali perjalanan dalam investasi kriptonya. Ya, kira-kira ada dampaknya nggak buat Indonesia dengan kejadian ini, Mas Ryan? Buat Indonesia ya, kalau bicaranya yang hubungan dengan tema pada hari ini mengenai ETF, kita coba bahas nanti ya di sesi keempat ya. Ya, Tapi ya. kalau menurut saya, Indonesia itu kan pada saat ini sebenarnya jumlah orang yang register di pedagang aset kripto itu sudah lebih tinggi daripada orang-orang yang register di pasar modal. Ah, Nah, berarti kan ini kita melihat bahwa ternyata ada animo membeli kripto banyak nih secara secara populasi. mhm. Ini justru sebenarnya menarik. Kok bisa ya orang Indonesia yang boleh tidak mengerti mengenai keuangan cukup banyak, Mhm. tapi bisa ikutan beli kripto dan Mhm. sampai juga bisa mengalahkan jumlah investor pasar modal. Mhm. Ini Mhm. justru harus disikapi. Apakah nanti kita malah jadi hubnya orang-orang nggak ngerti tapi beli, Ya, ya. ya kan? Atau justru malah kita bisa mengambil keuntungan dari teknologi pengembangan kripto dan blockchain itu sendiri. Oke, Seperti itu. baik, baik. Ini relate dengan pertanyaannya Bu Ayu yang ada di WhatsApp kami. Hmm? Malam Mas Ryan dan juga Mas Daril, saya mau tanya sehubungan dengan tema hari ini, bagaimanakah hal yang menjadi perhatian dari investor Indonesia? Apakah juga akan ada usaha untuk melegalkan kripto seperti yang terjadi di Hong Kong? Dan kalau memang peak momennya itu kapan yang pas kira-kira? Pertama saya mau coba highlight kembali ya bahwa di Indonesia kripto itu bukan barang ilegal. Mhm. Mhm. Oke, kripto itu bukan barang ilegal. Kenapa? Karena kita bisa membeli cryptocurrency pada pedagang aset kripto yang terdaftar di Bapepti. Ya. Oke, jadi mau beli Bitcoin itu bisa selama beli di pedagang aset kripto yang terdaftar di Bapepti, maka secara otomatis kita di Indonesia memang bisa lakukan itu. Nah, yang kedua adalah kalau bicara, oke, kalau seperti di Hong Kong ada ETF-nya, artinya bisa beli di bursa saham untuk kepemilikan kripto, apakah bisa? Di Indonesia menurut saya loh ya, Mhm. kayaknya masih jauh. Kalau menurut Ah, saya untuk kita bisa melihat fund manager yang ada dan terdaftar di OJK pada saat ini, mhm. dia bisa memanage fund untuk dibelikan aset kripto, kayaknya menurut saya masih jauh. Karena apa? Karena satu, Indonesia itu Bursa Efek Indonesia itu hanya bisa melakukan eh, pembelian saham dan juga surat utang Oke, dan turunannya gitu ya, termasuk seperti reksadana itu adalah yang ada di Indonesia. Itu satu. oke. Ya. Lalu yang kedua itu ya, eh, ETF ETF yang sifatnya seperti saham saja itu di Indonesia itu belum memiliki tingkat likuiditas yang cukup.
Mm-mm. Mm-mm. Artinya orang Indonesia itu masih senang dengan mendengar kata-kata bursa saham ya beli saham. Ya, setuju. Kalau lihat bursa saham belinya surat utang aja, sebagian orang yang bukan institusi itu mungkin agak bingung. Kecuali SBN. Mm-mm. SBN itu memberikan kontribut lebih tuh untuk membuat orang-orang ya bisa melakukan pembelian ori dan teman-temannya itu ikut berkontribut seperti itu. Itu jadi lebih tahu gitu ya. Nah, jadi memang di Indonesia itu investornya itu masih punya tipikal adalah namanya apa? Bursa saham, belilah saham lah. Sama lah kalau namanya pergi ke bursa mobil, mana mungkin dia beli motor. Ya. Mobil ya bursa mobil. Kalau gitu kita cari bursa motor deh, mungkin gitu ya. Gitu. Mm-mm. Jadi memang masih seperti itu gitu. Jadi kalau kita maunya membeli kriptonya doang itu nggak ada isu karena kita sudah ada pedagang aset kripto yang terdaftar oleh Bapepti. Mm-mm. Tapi kalau sampai melihat kayak ETF Bitcoin atau ETF yang lain malah lebih jauh lagi misalnya kayak ETF Ether, wah itu sih menurut saya Indonesia masih lumayan bukan lumayan lama ya, mungkin masih belum kali seperti itu. Oke, baik-baik. Ini cukup nggak waktunya? Cukup ya. Satu pertanyaan lagi deh yang masuk deh. Ini Ya, sebentar tadi ada pertanyaan dari ada Ibu oh, Nani Hapsari. Mas Ryan, setahu saya China itu pernah menjadi salah satu pasar kripto terbesar di dunia, tapi secara mengejutkan di tahun 2021 itu melarang transaksi mata uang digital itu. Apakah ini sebagai sebuah fenomena saja atau nanti akan ada keberadaan nasib seperti China yang dialami Hong Kong, Mas Ryan? Perakiraannya bolehkah? oh ini mix up nih. Kalau saya coba ini ya coba untuk dengar, mungkin kalau saya salah saya juga dikoreksi gitu ya. Oke. Eh, kita masih mencampur adukan antara cryptocurrency dan Mm-mm. juga mata uang digital. Mm-mm. Ya, lalu bicara mengenai melarangnya cryptocurrency itu udah lebih awal sebelum 2021 tuh eh, Tiongkok Mm. sudah duluan untuk tidak memberikan gitu ya. Ya, ya, ya. Dasar Tiongkok itu adalah sesuatu yang berpotensi menjadi besar dan mungkin membuat mereka susah mengontrol. Itu udah jelas gak akan bisa ada di Tiongkok. Mm-mm. Contohnya jangan jauh-jauh ya, jangan kita ngomong Bitcoin gitu. Kita bicara mengenai Google saja masuk sana kan nggak bisa. Ah, ya. Penggunaan WhatsApp nggak bisa. Penggunaan Instagram nggak bisa. Gitu. Jadi memang itu menjadi dasarnya. Nah, tapi kalau bicara mengenai uang digital yang berbasisnya adalah berbasis kripto kan ada CDBC itu. Itu Mm. justru yuan digital itu yang pertama kali mencanangkan dan sudah memproses dalam prototyping itu justru malah Tiongkok duluan Hmm. gitu. Mm. Dan kita juga ada tuh white paper tuh namanya Garuda kan, CDBC juga tuh. Nah itu kita juga sudah mau masuk arah sana gitu. Kita Oke. mesti pisahkan nih cryptocurrency, lalu Ya, mata ya. uang digital. Kita uang mata uang digital begitu ngomong mata uang digital bisa ketukar sama uang elektronik nantinya. Ini loh, jadi agak agak harus hati-hati ini dengan memilah kata-kata ini bisa salah paham nanti. Baik-baik. Ibu Nani, terima kasih. Anyway, untuk pertanyaannya. Mas, kita break sebentar ya. Nanti kita sambung Boleh. lagi di sesi yang terakhir. Sempat dilegalkan hal yang berhubungan dengan kripto. Bagaimanakah dengan Indonesia? Ini masih menjadi sebuah pertanyaan besar, walaupun tadi Mas Ren mengatakan di Indonesia sebetulnya ini bukan bagian atau hal yang ilegal, tetapi sudah ada beberapa pasar-pasar yang menjual hal tersebut sehingga tidak layak dinyatakan ilegal. Oke, Mas, saya beralih ke pertanyaan yang masuk dulu dari Ibu Nuni. Ini, Ya. oh, agak beda dengan bahasan hari ini, Mas Daril. Mohon maaf sebelumnya saya mau menanyakan ke Mas Ryan. Mhm. Kalau untuk investasi yang pas, oh, bentar. Kalau untuk investasi yang pas di masa gencatan senjata antara Iran dan juga Israel, apa kira-kira Mas yang kiranya long lasting? Apakah masih didominasi oleh emas atau ada usulan lain? Oke. Kalau long lasting sebenarnya kita nggak bisa bicara mengenai eh, event perang ya, gitu. Karena kan Ya, ya, ya. pertama mana ada orang yang mengharapkan perang itu lama. Oke. Ya kan, nggak tahu apa yang perang itu mengharapkan lama, saya juga nggak yakin, saya nggak ngerti dah gitu. Tapi yang jelas kita tidak bisa mengambil konsep long lasting dan tidak itu dengan hubungannya dengan perang, karena perang itu kita punya harapan itu sesuatu yang temporer. Ya meskipun kalau Indonesia ternyata dijajah Belanda sampai 3,5 abad katanya Oke. itu kan cerita yang berbeda gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kita harus kembali lagi kata-kata long lasting itu adalah dari sudut pandang instrumen.
Hmm. Nah, kalau kita bicara mengenai sudut pandang instrumen, mungkin sebenarnya seperti emas itu adalah sesuatu yang memang long lasting. Secara data kita bisa melihat seperti itu. Kenapa? Karena eh, pasar saham sama pasar emas lebih duluan mana? Ya udah pasti jawabannya ya emas. Tapi secara zaman ke zaman, emas memang menjadi sesuatu yang long lasting. Nah, Ya. kalau kita memang meyakini konsep itu dan yakin bahwa long lasting zaman dulu akan mewakili long lasting masa depan, ya Hmm. selalulah beli emas ketika mengalami penurunan, Hmm. bukan membeli emas dalam keadaan pas lagi naik. Tapi Hmm. kalau kita suka mencari investasi yang mungkin akan tren di kemudian hari, ya carilah yang pada saat ini belum terlalu populer. Karena kita berharap sesuatu yang belum terlalu populer hari ini, di masa depan akan populer sehingga potensi kita mendapatkan kenaikan lebih tinggi. Logika tuh selalu ada dua dalam sudut pandang investasi. Ini juga pertanyaannya bagus ya, karena membuat kita akhirnya bisa melihat yang long lasting itu make sense, karena sudah pernah secara historis long lasting, atau ya yang memang sesuatu yang belum ada historis secara panjang, Hmm. sehingga kita berharap bahwa ini akan menjadi next trend. Tapi resikonya kalau ini nggak bakal jadi next trend, ya sudah, nggak naik-naik investasinya atau bahkan hilang. Kan resiko selalu begitu kan. Ya, ya. Semoga poin ini bisa menjawab. Mudah-mudahan. Baik-baik. Satu lagi ini dari Pak Insan Rahab. Mas Ryan, saya sempat membaca satu pemberitaan, pemerintah China itu melarang keras warganya untuk bertransaksi mata uang kripto sejak beberapa tahun lalu. Nah, apakah ini juga berlaku untuk ETF Bitcoin dan Ether yang akan diluncurkan di Hong Kong? eh Kalau kita mengatakan mata uang itu sebenarnya kita jadikan si kripto itu sebagai alat tukar kan. Jadi saya misalnya mau beli mobil, saya pakai Bitcoin saya, nanti kan sebagai alat tukar kan sebenarnya. Ya, ya. Ya kalau kayak gitu sih eh, pastinya jangankan Tiongkok yang begitu begitu ini ya, begitu sakleknya gitu ya. Hmm. Indonesia pun nggak kasih loh. Ya, karena Karena punya kan mata uang memang sendiri. sebagai alat tukar itu tentunya pasti menggunakan mata uang kan. Di mana mata uangnya Indonesia adalah rupiah. Nah, kalau di Hmm. Tiongkok akan menggunakan renminbi atau yuan kan seperti itu. Hmm. Nah, jadi kalau misalnya yang dikatakan ada loh, kalau bukan penggunaan sebagai mata uang, emang di Tiongkok boleh nggak boleh juga, Hmm. nggak boleh juga di sana. Itu sejak tahun 2018-an kalau nggak salah itu nggak boleh menambang Bitcoin nggak boleh, memiliki juga tidak boleh gitu. Tapi eh, kalau ditanya, jadi kalau gitu di Tiongkok nggak ada dong yang namanya pengembangan blockchain. Nggak, justru ada, yaitu si negaranya sendiri mengembangkan yang namanya yuan digital. Hmm. Nah, Hmm. kata kuncinya tuh CBDC, yaitu dia mengembangkan yuan, mata uang yuan, dengan menggunakan blockchain sebagai dasarnya, seperti itu. Itu yang diuji cobakan tuh. Tapi 2024 saya belum dapat berita ya. Latest di 2023 saya dapat berita bahwa dia akan perluas untuk transaksi. Dia hari ini masih prototype, masih mau melakukan pengembangan nanti untuk melakukan transaksi dengan eh, Uni Emirat Arab kalau nggak salah, juga dengan Asia Tenggara. Tapi saya lupa tuh di negara mana yang akan dia jadikan sebagai tahap percobaan itu, seperti itu. Baik, baik. Mas, kalau kita bahas judulkan Bursa Hong Kong melegalkan Bitcoin, juga menyusul Bursa Wall Street. Bukan, Probabilitas ini. Wall Street udah duluan. Oh, justru udah duluan, Wall menyusul Wall Street Street udah ya. duluan 3 bulan lalu. Nah, hari Ah. ini Hong Kong melegalkan juga dengan adanya ETF Bitcoin plus lebih maju lagi. Di Amerika baru Bitcoin saja Ah, dan sepertinya bulan depan mau nolak ETF lain selain Bitcoin, ah. justru di Hong Kong duluan Bitcoin plus Ether. Ah, oke. Adakah kesamaannya Mas di antara kedua bursa ini, pasar bursa ini? Itu sama-sama melegalkan ETF Bitcoin saat ini. Tapi perbedaannya adalah di Hong Kong itu melegalkan ETF Ether, di Amerika baru ETF Bitcoin saja. Hmm. Baik, baik, baik. Oh, ini menanyakan lagi Bu Nani katanya. So, apa yang harus dilakukan oleh para investor Indonesia, Mas, menyikapi permasalahan yang barusan dibahas pada malam hari ini? Ini adalah sebuah informasi baru ya. Artinya bukan artinya saya itu merekomendasikan.
masyarakat Indonesia untuk ikut-ikutan membeli kripto, bukan. Hmm. Tapi kan yang namanya keuangan itu bergulir ya. Yes. Dulu orang mana dengar kata-kata startup sih, lalu startup meledak. Mm-mm. Orang dengar kata-kata fintech, apaan tuh gitu. Ternyata sekarang sudah mulai ke arah fintech ya kan. Nah, ini ya juga sama gitu, sesuatu yang rame terus-menerus ya kan, begitu banyak hal yang mungkin menjadi sangat asing Aha. dan kita juga nggak pernah tahu apakah akan menjadi sesuatu tren ke depan dan semuanya ternyata kripto pada waktunya. Ya jawabannya kita nggak tahu. Ya tapi hari ini tuh ya ada aja berita-berita baru ya kan. Nanti ketika ini sudah ada di mana kita tertinggal begitu jauh kan, kita jadi manusia primitif di tengah Ya, kemodernan kan. betul. Ini yang kita jangan sampai di pada poin itu gitu loh. Sama Hmm. kayak orang dulu kalau belum pandemi ngomong Zoom, apa Zoom? Diperbesar. Aha. Bukan ini untuk kita video conference. Nah, Oh. ya sayang kan akhirnya kita mungkin melewatkan banyak hal yang mungkin kita jadi bisa ikut ambil bagian, Aha. justru Aha. mungkin bermanfaat buat kehidupan kita gitu. Jadi Ya, ya poin itu betul tuh. adalah Setuju, setuju. learning curve ini penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena adanya Zoom ya, jadi masalahnya nggak pernah ke studio ya. Salah saya ambil contoh Zoom ya. Saya ambil video call WA aja kali. Anda masuk jebakan Batman berikutnya. Oke Mas, kita review dulu sama sekalian. Tadi boleh diulang buku yang kira-kira relate dengan bahasan kita, silakan. Ya, jadi menjadi satu hal yang kembali kembali informasi baru semakin dekat. Tadinya di Amerika adanya ETF. Bisa Mm-mm. jadi juga kita di Indonesia belum kenal apa itu ETF. Kalau belum kenal sampai levelnya apa itu ETF, pasar modal kita juga sebenarnya punya ETF loh. Tapi baru ETF indeks, ETF-nya itu hubungannya dengan REITs ya atau dana investasi real estate. Coba Ah, kita tingkatkan knowledge kita dalam dunia ETF. Nah, yang kedua, ETF itu tadi ada di Amerika untuk Bitcoin, udah geser sampai dengan Hong Kong, ya kan? Apa mm-mm. bisa nyampe ke Singapura atau ke Indonesia? Kita juga nggak tahu, ya. Kalau saya yang jawab, saya rasa masih lama datang ke Indonesia. Tapi emang kenapa, ya kan? Yang namanya Bretok aja mulai dari Singapura, dibawa sama Johnny Andrean ke Jakarta, ya kan? Artinya, kenapa Anda nggak jadi yang Bretok duluan, tapi Johnny Andrean duluan? Nah, itu pertanyaan tuh, gitu kan? Ya kan kadang-kadang trendsetter kan bisa datang dari siapa aja ya kan coba kita lihat itu lalu ya cryptocurrency ya bukan bicara mengenai kalau masih ketukar uang digital lalu transaksi menggunakan Bitcoin untuk menjadi alat tukar itu bukan sesuatu hal yang sama gitu jadi kita mesti belajar lagi ya just in case Anda smart listener masih banyak hal yang roaming ini adalah sesuatu ruang belajar baru yang saya yakin di Smart FM juga pasti membahas hal itu. Jadi silahkan Anda kalau misalnya mau baca buku, saya punya satu buku yang bagus sekali. Itu bulan lalu juga bestseller. Itu strategi trading dan investing mudah dalam cryptocurrency. Itu bukunya berwarna hitam. Itu juga dari Gramedia dan itu adalah buku ke-21 yang saya tulis. Jadi silahkan kalau mau belajar juga. Oke, baik. Atau Anda langsung pesan via DM di Instagram Boleh, siap. @review biru ya. Tuh, centang biru Siap. tegesin tuh. Oke, Siap. Mas Daril. Mas Ryan, thank you ya malam hari ini ya sudah berbagi.